Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Rahmadi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari resume saya mengenai identifikasi produk dan kemasan. Baik, langsung saja. Kemasan. Kemasan atau packaging adalah ilmu seni dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan atau dijajakan, atau bisa juga suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Ada 4 sasaran pengemasan yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kemasan harus melindungi produk di sepanjang perjalanannya melalui saluran distribusi hingga mencapai sasarannya. Kedua, kemasan harus ekonomis dan tidak menambah biaya yang tidak dibutuhkan pada produk. 3. Kemasan harus memungkinkan konsumen menyimpan dan menggunakannya dengan mudah. 4. Kemasan secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Selanjutnya, pengemasan pangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan atau makanan dengan menggunakan bahan-bahan pembungkus tertentu sesuai dengan sifat masing-masing produk. Peranan pengemasan dalam pengawetan pangan adalah: yang pertama, mempertahankan bahan dalam keadaan higienis. 2. Mengurangi terbuangnya bahan selama distribusi. 3. Mempertahankan gizi produk yang dikemas. 4. Sebagai alat penakar, media informasi, dan sekaligus sebagai sarana promosi. Selanjutnya ada klasifikasi pengemasan. Terbagi menjadi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian yang dikategorikan menjadi kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Kemudian kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Itu terbagi lagi menjadi: pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Ketiga, kemasan tersier dan kuarter, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas. Itu terbagi menjadi: pertama, kemasan fleksibel. Kedua, kemasan kaku. Ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kemudian, kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Terbagi lagi menjadi: yang pertama, kemasan hermetis. Kedua, kemasan tahan cahaya. 3. Kemasan tahan suhu tinggi. Selanjutnya, kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Itu terbagi menjadi 2. Pertama, wadah siap pakai. Kedua, wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan. Selanjutnya, fungsi kemasan. Teknologi telah membuat packaging berubah fungsi. Dulu orang bilang kemasan melindungi apa yang dijual. Sekarang, kemasan menjual apa yang dilindungi. Itu menurut Kartajaya dalam Dwi Arum tahun 2013. Berdasarkan fungsinya, kemasan modern dibagi menjadi 6 kategori, yaitu: pertama, fungsi proteksi. Kedua, fungsi pengelompokan, penempatan, dan penyimpanan. 3. Fungsi keamanan. 4. Fungsi informasi. 5. Fungsi kemudahan fisik. Dan yang terakhir, fungsi marketing. Ada 4 peranan kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu: yang pertama, swalayan. Kedua, kemakmuran konsumen. 3. Citra perusahaan dan merek. 4. Peluang inovasi. Ada 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran keamanan dan kemanfaatan. 3. Kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. 3. Untuk meningkatkan laba. Sebuah kemasan dapat mempengaruhi sikap dan kepercayaan konsumen dalam keputusannya untuk membeli suatu produk, karena konsumen menilai sebuah produk pertama kali melalui kemasannya. Fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah faktor penting sebagai berikut, yaitu: pertama, faktor pengamanan. Kedua, faktor ekonomi. 3. Faktor pendistribusian. 4. Faktor komunikasi. 5. Faktor ergonomik. 6. Faktor estetika. 7. Faktor identitas. Syarat label pangan. Ketentuan umum. Pertama, tulisan huruf Latin atau angka Arab bahasa Indonesia kecuali ada padanannya atau ekspor ke luar negeri. Kedua, tidak mudah lepas, luntur atau rusak. 3. Harus benar, tidak menyesatkan. 4. Tidak boleh mencantumkan khasiat bagi obat. Selanjutnya, untuk pangan olahan tidak boleh mencantumkan manfaat bagi kesehatan dengan didukung fakta ilmiah. Terakhir, tidak boleh mencantumkan nama, identitas, logo lembaga yang melakukan analisis tentang pangan tersebut. Selanjutnya, fungsi label. Fungsi kemasannya itu: pertama, identifikasi produk. Kedua, membantu penjualan produk. 3. Pemenuhan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita lanjut ke teori non-probabilitas sampling, kuota sampling.
teknik non-probability sampling bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgement, status, kuantitas, kesukarelaan, dan sebagainya. Kuota sampling atau penarikan sampel secara jatah. Selanjutnya, teori positioning. Konsep positioning yaitu sebuah informasi mengenai sebuah produk atau jasa dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh konsumen mengenai perbedaannya dari kompetitor yang ada. 4 prinsip positioning antara lain: pertama, kenali konsumen Anda. Kedua, beritahu bagaimana Anda kapan untuk menggunakan produk atau jasa. Ketiga, jangan lupa untuk memberitahu benefitnya. 4, tampilkan kepribadian yang berbeda pada produk. Selanjutnya, perilaku konsumen. Menurut American Marketing Association atau disingkat AMA, mendefinisikan bahwa perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita di mana manusia melakukan aspek hidup mereka. Paling tidak ada 3 ide penting dalam definisi di atas, yaitu perilaku konsumen adalah dinamis. Perilaku konsumen melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar, dan hal tersebut melibatkan pertukaran. Baik, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen Indonesia dikategorikan menjadi 10, yaitu pertama, berpikir jangka pendek. 2, tidak terencana. 3, suka berkumpul. 4, gagap teknologi. 5, berorientasi pada konteks. 6, suka buatan luar negeri. 7, beragama. 8, gengsi. 9, budaya lokal. Dan yang terakhir, kurang peduli lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.